Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Aan Widiono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Saya Aini Hidayah selaku moderator serta teman-teman saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif. Susunan kegiatan diskusi pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup, dan terakhir pemberian masukan dari dosen pengampu. Marilah kita buka diskusi pada hari ini supaya diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu Aini Hidayah NIM 686. Materi yang pertama yaitu pengertian analisis data. Menurut Syoto dan kawan-kawan tahun 2015, kata analisis berasal dari bahasa Greek atau Yunani, terdiri dari kata ana dan lysis. Ana artinya atas, lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisa, maka data tersebut harus dibagi terlebih dahulu menjadi beberapa bagian kecil menurut elemen atau strukturnya. Kemudian digabungkan untuk memperoleh pemahaman yang baru. Analisa data merupakan proses paling penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisa, data yang diperoleh bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Jika data yang sudah terkumpul tidak dianalisis, maka akan menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati. Oleh karena itu, analisis data berguna untuk memberikan arti, makna, dan nilai yang terkandung pada data itu. Analisis data juga disebut sebagai pengolahan data dan penafsiran data. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dan seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Analisis kuantitatif terbagi dalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Contohnya, ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, ingin mengetahui sikap guru terhadap pemberlakuan UU guru dan dosen, ingin mengetahui minat siswa pada profesi guru, dan sebagainya. Teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan antara lain: 1. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang atau crosstab. Yang kedua, penyajian data bentuk visual. Yang ketiga, perhitungan ukuran tendensi sentral. Yang keempat, pengukuran ukuran letak. Yang kelima, perhitungan ukuran penyebaran. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Jika dalam statistik deskriptif hanya bersifat memaparkan data, maka dalam statistik inferensial terdapat upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang sudah digunakan.
Analisis ini mengambil sampel tertentu dari sebuah populasi yang berjumlah banyak, dan dari hasil analisis terdapat sampel tersebut digeneralisasikan terhadap populasi. Statistik inferensial juga disebut dengan statistik induktif. Berdasarkan jenisnya, statistik inferensial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis korelasional, yaitu analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu analisis komparasi, teknik analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik analisis yang digunakan juga banyak. Penggunaan teknik analisis tersebut tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok. Selanjutnya yaitu teknik analisis data kualitatif. Apa sih teknik analisis data kualitatif itu? Menurut Moleong, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, menurut Anggito dan Johan, penelitian kualitatif menghendakkan data yang valid dan benar adanya. Data yang valid akan diperoleh melalui analisis terhadap data awal yang didapatkan. Salah satu tahapan dalam analisis data adalah analisis yang dilakukan sebelum peneliti masuk di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan atau data sekunder yang sudah didapatkan, di mana nantinya akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, penelitian yang didapatkan dari analisis sebelum di lapangan masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk selama di lapangan. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti dihadapkan pada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapatkan dari objek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karena itu, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum. Analisis data atau kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta yang empiris. Penelitian terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Nah, dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga dapat menemukan makna yang menjadi hasil dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kualitatif yang metode dan prosedurnya sudah pasti dan jelas. Analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena peneliti kualitatif mendapatkan data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses penelitian selanjutnya. Menurut Miles dan Huberman, beranggapan bahwa analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Rukin, menjelaskan bahwa dalam riset kualitatif ada 4 tahapan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara berurutan, analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahapan pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif menyatu diaktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Proses analisis tersebut sebagai berikut. Ada yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya itu bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen, hingga focus group discussion atau FGD.
Yang kedua yaitu reduksi data dan kategorisasi data. Reduksi data dan kategorisasi data dalam tahap ini itu data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian, dan data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga pemilahan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Jadi, data yang telah disaring akan dikategorisasikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informan atau lokasi penelitian. Yang ketiga, yaitu display data usai data direduksi dan dikategorisasi. Display data usai data direduksi dan dikategorisasi selanjutnya masuk ke display data. Dalam tahap proses itu, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks dan kualitatif dan menemukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak-kotak matriks itu. Contohnya yaitu data disajikan dengan naratif, bagan, flowchart, diagram, dan sebagainya. Data disusun menjadi lebih mudah dibaca. Kemudian yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan setelah 3 proses tersebut terlampaui, proses tadi ya, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami tanpa berbelit-belit. Demikian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami ingin meminta maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dan kurang tepat dalam penyampaian materi. Kami meminta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.